Hai guys, selamat datang di channel Stylins. Kali ini aku mau bahas kasus yang lagi viral di Inggris, yaitu Lucy Letby, wanita berusia 33 tahun. Letby lahir pada 4 Januari 1990 dan dibesarkan di Hereford bersama ibu dan ayahnya, John and Susan, yang sejak Oktober telah menemani putrinya menjalani persidangan. Letby dikenal sebagai sosok yang ramah dan sering bersosialisasi. Hal itu bisa dilihat di akun media sosialnya mendokumentasikan kehidupan lama Letby, kongko bersama teman-temannya, berdandan, dan bermain-main di depan kamera. Tak hanya itu, Letby juga mengikuti kelas salsa, dan banyak orang yang gak akan percaya karena biasanya kalau pembunuh berantai kan biasanya nih ya, sosoknya itu tertutup, menyendiri gitu kan. Nah, kalau Letby ini kebalikannya malah. Letby sekolah di kota Hereford dan memilih mata pelajaran keperawatan. Letby merupakan orang yang pertama di keluarganya yang belajar di universitas, kuliah jurusan keperawatan selama 3 tahun di University of Chester. Selama studinya, dia menyelesaikan banyak penempatan kerja, mayoritas berbasis di Rumah Sakit County of Chester, di bangsal anak atau unit neonatal. Dia mendapatkan kualifikasi sebagai perawat utama pada September 2011 dan kemudian mulai bekerja penuh waktu di rumah sakit dari Januari 2012 sebelum mendapatkan kualifikasi untuk bekerja dengan bayi dalam perawatan intensif pada 2015. Letby juga membimbing 5 atau 6 perawat siswa dan diperkirakan Letby telah merawat ratusan bayi yang baru lahir selama 2015 sampai 2016. Penangkapan Letby dilakukan setelah investigasi selama 2 tahun oleh polisi di Cheshire, Inggris Barat, yang melibatkan hampir 70 petugas serta staf warga sipil, yang disebut Operation Hummingbird. Satu-satunya fokus operasi tersebut adalah mengusut lonjakan angka kematian dan nyaris mati pada bayi prematur yang tidak terjelaskan di unit neonatal Rumah Sakit County of Chester. Awalnya Letby dilepaskan dengan jaminan polisi, tetapi kemudian ditangkap lagi 2 kali dan pada akhirnya didakwa pada November 2020. Pada bulan September 2016, Letby secara resmi diberitahu dalam sebuah surat dari sertifikat perawat Inggris, Royal College of Nursing, bahwa dia sedang diselidiki atas kematian sejumlah bayi. Pada saat itu, Letby berpikir penyelidikan itu untuk memeriksa bahwa staf kompeten untuk melakukan pekerjaan mereka dan berharap dapat kembali ke pekerjaannya lagi. Tapi 6 tahun kemudian, Letby yang tidak memiliki catatan pidana, teguran atau peringatan sebelumnya dari penegak hukum, malah akhirnya harus berurusan dengan hukum akibat ulahnya sendiri. Jaksa melabelinya sebagai oportunis yang licik dan penuh perhitungan yang memanipulasi rekan-rekan secara psikologi untuk menutupi perbuatan kejinya. Tim pengacara berargumen bahwa kematian dan nyaris mati bayi-bayi adalah karena kegagalan berantai dalam perawatan di unit, dan Letby adalah korban dari sistem yang ingin menyalahkan orang ketika gagal. Letby ditahan sejak November 2020 dan telah menghabiskan waktu di 4 penjara berbeda. Persidangan telah menarik banyak perhatian dan banyak yang gak paham gimana seorang perawat neonatal dapat melakukan tindakan keji seperti itu. Sungguh sangat disayangkan ya, perawat satu ini sampai dijuluki pembunuh berantai bayi paling keji di Inggris. Meski tak pernah mengakui tindakannya, Letby tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena telah terbukti atas semua tindakannya dalam aksi kejam menghabisi bayi-bayi yang baru lahir.
Nah, kok bisa ya seorang perawat tega membunuh bayi pasien? Apa sih motif yang melatar belakangi dan gimana kronologinya? Yuk kita bahas. Dimulai dari kematian bayi pertama pada 8 Juni 2015. Waktu itu ada bayi kembar lahir prematur 6 minggu. Bayi ke-1 dan bayi kedua yang masih berumur beberapa hari dalam keadaan sehat diserahkan kepada Lucy Levy yang bekerja pada shift malam. 30 menit kemudian kondisi bayi pertama memburuk dengan cepat dan meninggal dalam waktu 90 menit setelah Levy bertugas. Terus pada 8-11 Juni 2015, Levy menyuntik bayi yang kedua, kembaran dari bayi yang pertama tadi, dengan insulin sekitar 28 jam setelah membunuh bayi pertama. Bayi tersebut mampu bertahan. Pada tes selanjutnya ditemukan adanya loop usus berisi gas. Terus pada 14 Juni 2014, seorang bayi ketiga lahir prematur 7 minggu dengan berat 800 gram, tapi dalam kondisi baik. Lagi-lagi bayi ketiga juga meninggal akibat insulin yang disuntikan ke perut bayi tersebut. Dalam temuan CCTV, saat itu terlihat Levy berdiri di depan monitor saat alarm bayi berbunyi, tapi kayak nggak terjadi apapun, datar aja gitu, nggak ada reaksi panik atau apapun. Terus lanjut pada 22 Juni 2015, Levy kembali menyuntikkan udara ke aliran darah bayi keempat yang menyebabkan bayi tersebut mengalami pingsan sebanyak 3 kali pada dini hari 22 Juni 2015 silam. Saat itu bayi tersebut mengalami perubahan warna hingga meninggal dunia. Lanjut tanggal 2 Juli 2015, Kepala Konsultan Unit Neonatal Dr. Stephen Breary merasa curiga terhadap kematian 3 bayi yang nggak biasa selama bulan Juni. Lalu Kepala Keperawatan Alison Kelly memberitahu bahwa Lucy Levy menjadi satu-satunya perawat yang bertugas setiap ada bayi yang meninggal. Tapi anehnya pihak rumah sakit nggak menyelidiki, malah Lucy Levy dibiarkan tetap bekerja di unit neonatal. Lanjut ke 4 Agustus 2015. Saat itu lahir lagi bayi kembar, lahir dengan kondisi prematur 7 minggu, bayi kelima dan bayi keenam, dengan berat kurang dari 1,4 kilo. Bayi kelima meninggal setelah menderita pendarahan fatal yang diyakini akibat dari ulah Levy yang dengan sengaja merusak selang pernafasan yang seharusnya dimasukkan ke dalam hidung untuk membantu pernafasan bayi kelima ini. Terus 5 Agustus Levy juga mencoba membunuh bayi ke-6, kembaran bayi kelima tadi, dengan memberikan insulin kurang dari 24 jam setelah membunuh bayi kelima. Pada sampel darah terkonfirmasi bahwa bayi ke-6 memiliki kadar insulin yang tinggi dan kadar C-peptida yang rendah. Lanjut 7 September 2015, Lucy Levy kembali membunuh bayi ke-7. Bayi prematur yang lahir 15 minggu lebih awal dengan beratnya lebih dari 450 gram, dia mencoba membunuh bayi tersebut sebanyak 3 kali selama 3 minggu, tapi beruntungnya percobaan pembunuhan itu gagal. Percobaan pertama dilakukan waktu bayi berumur 100 hari. Kini bayi ke-7 ini berusia 8 tahun dan sayangnya dia harus menderita cacat parah akibat dari ulah Levy. Lanjut 23 Oktober 2015, Levy membunuh bayi ke-8 dengan memasukkan udara ke dalam bayi perempuan tersebut. Pada kasus ini, hakim pengadilan menyebut Levy sebagai pembunuh
yang gigih diperhitungkan dan berdarah dingin. Gigih sih gigih, tapi ya jangan gigih bunuh anak orang lah. Dan sepertinya memang si Lepi ini kayak milih-milih bayi mana yang mau dibunuh. Karena memang gak semua bayi dia kayak milih mana yang layak hidup atau enggak. Gak jarang juga banyak bayi-bayi yang juga sehat dirawat oleh Lepi. Jadi dari itu kayak orang-orang gak percaya dengan adanya kasus ini. Karena memang Lepi ini dikenal orang terdekatnya sosok yang sayang dan ingin menyelamatkan bayi-bayi yang baru lahir. Tapi kok kayak gini ternyata. Lanjut 23 Oktober 2015, Dr. Stephen Berry kembali curiga setelah kematian bayi ke-8. Lagi-lagi pada setiap kematian bayi di unitnya, perawatnya adalah Lepi yang bertugas. Konsultan lain, Dr. Raffi Jayaram, memberitahu ke manajemen bahwa ada yang tidak beres dengan tugas Lepi ini. Tapi Dr. Raffi meminta manajemen rumah sakit menyelidikinya diam-diam. Lanjut 8 Februari 2016, berdasarkan tinjauan tematik yang diperintahkan Berry, menemukan beberapa kaitan umum dalam 8 kematian bayi yang gak biasa sejak Juni 2015. Salah satunya adanya hubungan Lucy Lepi dengan kematian bayi-bayi. Berry meminta adanya pertemuan mendesak dengan para eksekutif. Namun hingga Mei 2016 pertemuan tersebut tidak digelar. Lanjut 8 April 2016, Lepi kembali menyuntikkan insulin ke dalam kantong dextrosa yang melekat pada bayi ke-9 ini. Diketahui setelah ditemukan kadar insulin yang tinggi dan kadar C-peptida yang rendah, gak cuman nyuntik bayi ke-9, bayi ke-10 yang juga saudara kembar bayi ke-9 juga disuntik insulin. Akibat kejadian ini bayi ke-10 mengalami kerusakan otak. Terus tanggal 11 Mei 2016, Berry bertemu Harvey dan Kelly untuk menyampaikan kekhawatirannya tentang Lepi setelah dokumen jaminan menjelaskan mengapa Lepi tidak diyakini sebagai penyebab kematian yang tidak biasa tersebut. Dr. Berry merasa khawatir dengan bayi-bayi yang ditanganinya bakal ada korban-korban bayi selanjutnya. Tanggal 3 Juni 2016, Lucy Lepi mencoba membunuh bayi ke-11 beberapa hari setelah bayi itu lahir. Bayi tersebut menderita hemofilia, suatu kondisi yang menyebabkan pendarahan hebat. Hakim pengadilan menyebut Lepi menggunakan dalih penyakit tersebut untuk menutupi perbuatannya yang memasukkan selang nasogastrik ke tenggorokan yang menyebabkan trauma. 23 Juni 2016, Lucy Lepi yang baru saja dari liburan di Ibiza kemudian bertugas lagi hari itu. Tapi Lepi akhirnya kembali membunuh bayi ke-12, anak pertama dari kembar 3. Bayi ke-12 ini awalnya sangat sehat dan sempurna, namun tiba-tiba pingsan. Berdasarkan sinar ekspor mortem menunjukkan jumlah gas yang lebih tinggi dari biasanya di tubuhnya. Kejadian ini membuat polisi sepenuhnya percaya bahwa Lucy Lepi membunuh bayi tersebut dengan menyuntikkan udara ke dalam selang nasogastriknya. Lanjut 24 Juni 2016, tak lama setelah membunuh bayi ke-12, Lepi beralih ke saudara kembar 3. Bayi tersebut yang berumur 1 hari. Lucy Lepi memompa udara ke perut bayi ke-13 itu melalui selang nasogastrik sambil memberinya susu pada pukul 6 sore, 13 menit setelah saudara laki-lakinya meninggal. Para ahli percaya kelebihan udara ini menghancurkan diafragma bayi itu. Waktu itu dokter percaya bayi akan pulih, tapi ketika mereka mempersiapkan rumah sakit untuk bayi itu, Lepi malah ngomong dia tidak akan pergi dari sini hidup-hidup kan. Lucy Lepi
pernah ngomong gitu juga waktu bayi ketiga pingsan pada 14 Juni 2015. Lanjut ke 24 Juni 2016, setelah kematian bayi ke-12 dan bayi ke-13, Dr. Brary menelpon petugas eksekutif rumah sakit Karen Reese pada malam Jumat 24 Juni 2016 dengan mengatakan bahwa Lucy Letby harus dipecat dari unit. Tapi Karen Reese malah bilang kalau Lucy Letby itu perawat yang bertanggung jawab selama dia bekerja, dan Karen Reese juga menolak kalau harus memecat Letby. Jadi ia cuma memindahkan Letby ke unit lain. Lalu motif apa yang melatar belakangi tindakan sadisnya itu? Alasan mengapa Letby melakukan pembunuhan mungkin gak bisa sepenuhnya kita pahami, meskipun para jaksa dan ahli lainnya telah menjelaskan beberapa kemungkinan motif dari yang disampaikan kepada juri selama persidangan. Beberapa motif utama yang dibahas di pengadilan yaitu motif pertama, karena Letby ingin diperhatikan dokter yang kerja di sana, tapi dokter ini sudah punya istri. Salah satu motivasi yang diajukan oleh jaksa adalah Letby menganiaya dan membunuh bayi dalam perawatan untuk mendapatkan simpati dokter yang ia suka. Letby kepingin si dokter ini kasih perhatian ke Letby. Sepanjang persidangan, Letby nggak pernah menunjukkan emosi apapun hingga 16 Februari. Lalu, ketika sang dokter yang tidak dapat diidentifikasi karena alasan hukum, dokter itu dihadirkan di persidangan, tapi nggak di satu ruangan. Dia ditempatkan di ruangan berbeda. Saat mulai ditanya oleh hakim dan jaksa, suara sang dokter itu membuat Letby tiba-tiba menangis dan meninggalkan tempat duduknya menuju pintu keluar ruang sidang. Tiba saatnya untuk bersaksi. Letby mengatakan dirinya mencintai dokter tersebut sebagai teman yang dapat dipercaya, tapi bukan jatuh cinta romantis. Tapi banyak yang bilang mereka itu sering chatting layaknya orang menjalin ikatan spesial gitu. Lalu motif kedua, Letby menikmati peran sebagai Tuhan selama persidangan Letby. Jaksa Nick Johnson mengatakan ucapan Letby yang bilang dia tidak akan pergi dari sini hidup-hidup kan, itu karena dia merasa tahu apa yang akan terjadi. Jaksa tersebut mengatakan dia mengendalikan segala sesuatu, dia menikmati apa yang sedang terjadi dan dengan senang hati meramalkan sesuatu yang dia tahu akan terjadi. Dalam arti sebenarnya dia berperan sebagai Tuhan. Lalu motif ketiga, Letby mendapatkan kesenangan dari duka cita dan keputusasaan orang tua korban. Letby bertindak tidak biasa ketika bayi-bayi yang dia bunuh atau coba bunuh tiba-tiba menurun kondisinya. Kata orang tua dan perawat lain di ruangan tempat ia bekerja, salah satu orang tua bayi yang meninggal setelah dianiaya oleh Letby mengatakan kepada polisi mereka mengingat Letby tersenyum biasa aja gitu. Mr. Johnson sempat mengajukan pertanyaan ke Letby bahwa apakah dia mendapatkan kesenangan dari apa yang kamu lakukan, tapi Letby justru membantah tuduhan tersebut dan anehnya, Letby juga mencari keluarga korban di Facebook pada hari ulang tahun kematian anak mereka. Dalam satu kasus, dia melakukan pencarian pada hari Natal. Lalu motif keempat, dia merasa merawat bayi yang kurang sakit itu membosankan. Dikatakan bahwa Letby bertengkar dengan rekan kerja seniornya saat diminta untuk merawat bayi-bayi yang akan pulang. Perawat senior Catherine Percival Calderbank mengatakan kepada juri bahwa Letby tidak senang jika dia ditempatkan di shift perawatan tersebut. Calderbank bilang dia menyatakan dirinya tidak senang ditempatkan di perawatan luar. Dia mengatakan itu membosankan dan tidak ingin memberi makan bayi. Dia ingin berada di perawatan intensif.
Persidangan dibuka dengan pihak jaksa menunjukkan catatan post-it berwarna hijau yang ditemukan oleh polisi setelah penangkapan Letby. Polisi menemukan beberapa tulisan Letby yang dianggap mendekati pernyataan jaksa dalam sebuah kertas. Letby menuliskan jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu kira-kira begini ya artinya, aku jahat, aku melakukannya, aku sengaja membunuh mereka karena aku tidak cukup baik, aku tidak berhak hidup, aku orang yang hina. Jaksa menganggap sebagai pengakuan, sementara pengacara terdakwa berargumen itu hanyalah jeritan hati dari orang yang difitnah. Di tulisan lain, tolong bantu aku tidak bisa melakukan ini, aku benci hidupku, aku ingin ada orang yang menolongku tetapi mereka tidak bisa, tulis Letby. Sidang itu nggak cuma menunjukkan soal catatan Letby aja, tapi juga pesan WhatsApp Letby ke teman-teman yang bekerja di rumah sakit. Tapi ada pesan WhatsApp yang cukup membuat merinding saat ada bayi kembar yang sudah lahir, yaitu chatting yang menuliskan, aku akan mengawasi mereka bagaikan elang. Nah, ini kan kasus dari 2016, tapi kenapa kok berjalannya sampai 7 tahun baru ketok palu? Itu karena banyak hal yang sangat sulit untuk dibuktikan, karena banyak pendapat yang meragukan bahwa pelakunya itu Letby. Ditambah karena pihak manajemen rumah sakit kan terkesan gak respon dengan aduan Dr. Stephen Breary, dan Dr. Stephen Breary juga butuh waktu lama buat didengar manajemen rumah sakit itu. Kayak ucapan dan kekhawatiran Dr. Breary dianggap gak serius gitu sama manajemen rumah sakit. Dan gak cuma itu, saat Dr. Stephen Breary meminta memecat Letby kan juga ditolak. Nah, dari sini akhirnya banyak juga pendapat yang menyalahkan manajemen rumah sakit dan meragukan bahwa Letby merupakan pelakunya. Namun setelah pembuktian yang cukup sulit, sampai jaksa aja melabeli Letby ini orang yang licik dan manipulatif, akhirnya hakim dan jaksa bisa membuktikan hal tersebut memang dilakukan oleh Letby sendiri. Setelah 7 tahun sidang yang cukup alot, akhirnya Letby divonis penjara seumur hidup pada 18 Agustus 2023 karena terbukti membunuh 7 bayi dan mencoba membunuh 6 bayi lainnya di Rumah Sakit Counties of Chester, Inggris. Letby secara sengaja menyuntik bayi dengan udara, memberikan susu secara paksa kepada bayi, dan meracuni 2 bayi lain dengan insulin. Dia menolak untuk hadir di sidang vonis hukumannya. Hakim pun menjalankan sidang tanpa kehadiran terdakwa dan mengumumkan putusan dengan berbicara seolah-olah Letby berada di ruangan sidang. Letby diberi serangkaian hukuman seumur hidup, 1 untuk setiap pelanggaran yang ia buat. Ia menjadi perempuan keempat dalam sejarah Inggris yang menerima hukuman seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup adalah vonis paling berat yang ada dalam hukuman pidana Inggris dan dikhususkan bagi mereka yang melakukan kejahatan paling keji. Nah, itulah guys pembahasan tentang kasus Lucy Letby yang cukup bikin heboh dan viral tahun ini. Oke, sampai di sini pembahasan kali ini. Sampai ketemu pembahasan kasus-kasus lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.